Ladies and gentlemen, I would hereby like to officially nominate as the invention of the century, the selfie. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. Here is a park in Indonesia, this in Kalibiru near Yogyakarta in Indonesia, where people are waiting in line for hours for the chance to take the perfect selfie. Bloomberg calls it the Instagram Park. Pertama kali saya tahu video ini, rasanya saya malu sebagai warga negara Indonesia, punya presiden dengan kualitas seperti itu. Kok bisa negara sebesar Indonesia, dengan penduduk sekitar 280 juta lebih, dipimpin oleh manusia sekelas dia selama 10 tahun? Apa sih keunggulan orang ini selain suka pencitraan dan suka berbohong? Sampai sekarang pun saya nggak bisa menjawab, dan hanya bisa heran. Kok bisa rakyat Indonesia memilih dia sampai 2 periode, beda dengan sekarang? Bagaikan bumi dan langit kalau mau membandingkan presiden yang dulu dan sekarang. Kalau nggak percaya, coba simak pidato beliau saat di KTT D8. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished heads of government, heads of state, we convene today once again to condemn the outrageous violation of international law, the blatant and flagrant atrocities being carried out. But I would like to make some comments. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support. The Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. And then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support and we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad.
let us do what we can, but let us face reality. And let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato dari Presiden Prabowo yang sangat keren sekali. Bahkan seluruh pemimpin negara Islam yang hadir begitu terpesona dan mengangguk mendengar pidato Presiden Prabowo yang membela Palestina. Kalian tahu nggak? 10 tahun Indonesia dipimpin Jokowi tidak pernah sekalipun beliau hadir di forum PBB maupun internasional. Dan ini mengakibatkan pamor Indonesia di mata dunia tidak pernah dianggap. Hal ini sejalan dengan analisa Bosman Mardigu. Sudah 10 tahun terakhir Presiden Indonesia tidak berbicara di sidang umum PBB. Bayangkan, dalam 10 tahun terakhir Indonesia vacuum of power di panggung internasional. 10 tahun terakhir Presiden Indonesia kemana aja ya? Begitulah pertanyaan internasional dan pertanyaan geopolitik yang akan kita bahas. Faktanya terbukti Presiden ke-7 Pak Jokowi sangat tidak memiliki ketertarikan dengan politik luar negeri. Sikap kentara Jokowi sudah ditunjukkan sejak awal kepemimpinannya pada tahun 2014. Jokowi sangat enggan menghadiri forum G20, juga konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC. Tidak hanya itu, di tingkat ASEAN pun Jokowi terpantau tidak tertarik untuk menghadiri pertemuan. Bagi Jokowi, pertemuan dengan negara lain tidak memberi dampak langsung pada masyarakat. Sikap Jokowi yang enggan mengikuti sidang umum PBB meski menjabat selama 2 periode, alih-alih yang hadir secara langsung, Jokowi lebih memilih memerintahkan Menlu atau Wakil Presiden, Pak Yusuf Kala, waktu itu untuk menggantikan pada periode pertama. Kalau yang parah adalah periode kedua, wis gak terasa punya wapres. Jokowi semakin tidak mau hadir karena pernah mendengar cerita JK terkait banyaknya rangkaian acara pada forum PBB. JK menjelaskan kegiatannya di New York yang sibuk harus menghadiri meeting 5-10 kali seharian. Ada fakta lain lagi. Demi pencitraan, saat berkunjung ke daerah konflik Ukraina dan Rusia, Jokowi pada 29 Juni 2022 bertemu Presiden Zelensky. Sehari setelahnya dia melanjutkan pertemuan dengan Presiden Rusia, Putin, di Moskow. Hasil pertemuan itu, Jokowi mengatakan ke media di Indonesia bahwa dirinya siap untuk menjembatani konflik kedua negara. Ternyata itu lebih untuk konsumsi dalam negeri dan bukan untuk menyelesaikan konflik sebenarnya. Karena dalam pembicaraan dengan kedua pemimpin yang sedang berkonflik itu, aslinya dia tidak berkata apa-apa yang esensial. Pastinya gaya kepemimpinan Jokowi jika dibandingkan dengan Pak Prabowo kali ini sangat berbeda. Pak Prabowo terlihat sejauh ini lebih seimbang dalam urusan dalam negeri dan luar negeri, di mana sisi positifnya Indonesia saat ini di mata internasional mulai dihormati. Misalnya Trump menyebut beberapa kali nama Prabowo baru-baru ini, juga Netanyahu dan banyak negara Eropa. Sialnya bagi Prabowo saat ini, 80% pemuja Mulyono masih eksis di lapangan, di bawah, di desa-desa. Coba masuk ke pelosok desa, mereka masih kekeh bahwa Mulyono itu the best, presiden the best, yang terbaik. Ya karena hiburan sembako, warga dan aparat dusun masih ngefans. Walau hutan negara menumpuk, tidak terbayar sampai hari kiamat, kan rakyat bawah nggak tahu. Mulyono juga nggak peduli, nggak mikirin bagaimana mengembalikannya. Itu urusan pengelola negara selanjutnya. Rakyat mah senang dapat sembako dan hadiah-hadiah. Emang cetek si otak IQ 78, namun itu realita kehidupan di Konoha. Kemudian netizen dan masyarakat masih banyak yang berpikir Prabowo itu berhutang budi pada Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo pasti gagal jadi presiden, yang merupakan cita-citanya. Bagaimana kalau kita telaah secara lebih dalam untuk hal ini? Sejatinya Jokowi lahir bukan siapa-siapa. Sejarah mencatat Jokowi lahir karena terlihat peduli pada gorong-gorong. Tidak ada prestasi yang baik di akademis, di sosial, sains, teknologi, atau prestasi lainnya. Kemudian naik karir politik dengan pola yang sama, bagi-bagi sembako. Untuk bisa mempertahankan reputasi, bagi-bagi sembako inilah sumber atensi Jokowi. Selama jadi presiden, bagi-bagi sembako digunakan untuk mencitrakan dirinya sebagai sosok yang peduli rakyat, sehingga banyak orang berpendidikan rendah suka. Padahal sejatinya itu sembako dari duit rakyat itu sendiri. Akumulasi strategi politik Jokowi inilah yang kemudian jadi nilai tawar kepada Prabowo. Semua orang berpikir tingkat kepuasan publik pada Jokowi adalah 80% karena prestasi. Dia salah total. Yang tepat karena akumulasi bagi-bagi sembako selama menjabat. Statistik membuktikan era Jokowi ekonominya juga hukum kacau balau. Lalu kenapa bisa 80%? Karena akumulasi bansos. Daya tawar tinggi 80% menjadikan rebutan banyak kandidat. Itulah sifat seorang Jokowi yang tidak malu menggunakan uang rakyat untuk jadi sembako demi agenda politik pribadi. Mengatasnamakan sembako sebagai jasa kebaikan pribadinya. Di saat yang sama, negara semrawut total. Era 2029 nanti, Gen Z dan Alpha sangat melek digital. Jokowi sudah tidak punya akses bagi-bagi sembako untuk menolong keluarganya, di mana keluarga Mulyono merupakan komoditas politik dirinya.
politiknya. Semakin kehabisan bansos dan selalu gagal pencitraannya dimanapun belusukan. Sekarang semua orang tahu kalau popularitas Jokowi sejatinya berbasis uang dan bagi-bagi sembako, juga menyandera pejabat sana-sini, juga memiliki tim buzzer modal besar sampai puluhan miliar per bulan. Hanya itu untuk bangun narasi. Sekarang masyarakat tahu tidak ada yang istimewa dari popularitas 80% karena kos biaya operasional yang mahal tersebut. Tanpa bansos, Jokowi bukan siapa-siapa, hanya bapak-bapak standar. Tidak ada yang spesial, tidak ada podium yang cocok, panggung tanpa penonton, tanpa kapasitas ilmu pengetahuan. Tahun 2024 hingga 2029 bisa diprediksi ini adalah masa terakhir ambisi Mulyono, hanya orang super dungu yang mau bertaruh untuk keluarga yang sudah selesai ini. Jika Jokowi adalah saham, maka Jokowi 2024-2029 adalah ARB berjilid-jilid menuju 0 rupiah. Anak-anaknya sebagai corporate action terbukti tidak laku di pasar. Saham Jokowi semakin amblas. Cost production tidak lagi tercover. Jokowi tanpa suntikan dana tidak bisa bagi-bagi sembako. Saham berkode geng Solo secepatnya akan delisting dari Indonesia. Jadi apakah Prabowo masih berhutang pada Jokowi atau Pak Prabowo yang berhutang pada rakyat Indonesia? Yang pasti Gibran yang berhutang pada Pak Jokowi. Dan jika memang Pak Prabowo secara personal masih merasa berhutang ke geng Solo, bayarkan dengan nilai yang pantas saja. Ke depan semuanya baru.